Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua hamba-Nya ini, khususnya di hari Jumat yang mubarakah ini. Kita diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kesempatan dan usia yang panjang, sehingga dengan demikian alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan sayyidul ayyam, penghulu seluruh hari, hari Jumat yang mubarakah. Kita pun tak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau akan menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya kita adalah benar-benar secara konsisten dan istiqomah menjadi pengikut dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan sejati. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kita telah berada di hari Jumat yang kedua di bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Bahkan sejak beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, ibadah haji di tanah suci, telah mulai diberangkatkan secara bertahap sejak tanggal 24 yang lalu, dan khususnya kita di Bone ini telah diberangkatkan sejak 2 hari yang lalu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi. Dan insya Allah akan disusul dengan kloter kedua 2 hari ke depan, tanggal 4 Juni, dan seterusnya nanti kloter ketiga atau kloter terakhir dari Bone akan diberangkatkan pada tanggal 9 Juni 2023 yang akan datang. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka, para jemaah calon haji kita khususnya dari Bone ini, akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik
dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah akan meraih predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jumat-jumat yang berbahagia, bulan Zulkaidah merupakan salah satu bulan di antara bulan-bulan haji. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'hamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan di bulan-bulan yang telah dikenal. Menurut ulama kita, yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dikenal adalah terdiri atas 3 bulan. Jadi sesungguhnya rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu dimulai sejak Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tetapi di Indonesia, jamaah haji Indonesia rata-rata rangkaian ibadah hajinya dimulai sejak Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinna al-hajja." Barang siapa yang telah menetapkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Hendaklah dia tidak melakukan hal-hal, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang fasik, dan tidak melakukan kegiatan berbantah-bantahan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian lakukan selama ibadah haji itu berupa kebaikan-kebaikan, pastilah akan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekallah diri kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Dan senantiasalah kalian bertakwa kepada Aku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki hati nurani dan akal sehat. Jumat-jumat yang berbahagia, kalau kita memperhatikan ayat tentang perintah haji di dalam Al-Quran, seperti yang hati bacakan di awal tadi, ternyata redaksi ayatnya sangat spesifik, berbeda misalnya dengan redaksi ayat tentang perintah ibadah mahdoh lainnya, misalnya seperti perintah salat, perintah puasa, dan perintah zakat. Mari kita lihat bagaimana redaksi ayat tentang perintah ibadah haji ini. Kita bisa baca hari berbahagia di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan karena Allah semata manusia diwajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, kepada orang-orang yang telah memiliki istita'ah, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari perintah Allah tentang ibadah haji itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka ketahuilah bahwa saja Allah sama sekali tidak membutuhkan sesuatu dari alam semesta ini. Hadirin berbahagia, dari ayat ini kita bisa lihat ada 3 hal yang perlu kita jelaskan, kita ingat, kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ayat ini diawali dengan pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, walillahi, dan karena Allah semata. Ini menunjukkan bahwa faktor niat di dalam pelaksanaan ibadah haji sangat penting. Artinya, kalau niat kita sudah salah dari awal, itu akan mempengaruhi seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji, sehingga sangat sulit kita mendapatkan haji mabrur. Kan sejak awal
niat kita tidak sesuai lagi dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dikatakan walillahi, ini menunjukkan niat kita harus tulus ikhlas semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dari awal bahwasanya suatu waktu nanti, dan mungkin juga telah terjadi saat-saat ini, mungkin ada sebagian umat Islam yang berhaji tetapi niatnya meleset, tidak lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang berhaji karena ingin mendapatkan status sosial yang lebih baik ketimbang yang belum melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itulah kita harus dari awal sekali, sejak mendaftarkan diri kita, kita harus luruskan niat kita karena Allah semata. Walillahi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alasan-alasan dan tujuan yang lain yang sifatnya duniawiyah, ingin mendapatkan panggilan Pak Haji dan seterusnya. Dipanggil Pak Haji tidak ada masalah, yang penting adalah kita tidak tersinggung kalau tidak dipanggil dengan Tuan Haji. Yang jauh lebih penting adalah niat kita harus kita luruskan dari awal, bahwa kita berhaji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari niat itulah kita bisa berharap banyak haji kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji mabrur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila, bahwasanya perintah haji itu tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi ada syaratnya, yakni umat Islam yang telah memiliki kemampuan istita'ah di dalam melaksanakan ibadah haji. Itulah sebabnya maka satu-satunya perintah ibadah mahdaran Islam yang hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup kita, berbeda dengan salat misalnya, diwajibkan 5 kali sehari semalam, zakat misalnya sekali setahun, puasa Ramadan misalnya sebulan dalam setahun. Tetapi ibadah haji hanya sekali kita diwajibkan. Maka syaratnya sangat ketat, man istata'a ilaihi sabila. Ulama kita pada umumnya bersepakat yang maksud dengan kemampuan adalah terutama kemampuan biaya untuk melaksanakan ibadah haji dan kemampuan fisik dan kesehatan yang prima. Oleh karena pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan kerja fisik yang lebih ekstra dibanding dengan ibadah-ibadah mahdah lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah mengatakan, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini perlu kita ingat. Kata Allah, barang siapa di antara kalian, di antara kita ini umat Islam, yang mengingkari tentang perintah haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan haji kita. Allah tidak membutuhkan ibadah dari kita, termasuk ibadah haji. Tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah haji itu sebagai salah satu bukti ketaatan kita yang menjadi jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita mungkin yang tidak mengingkari perintah haji secara verbal, secara ucapan, tetapi banyak di antara kita yang mungkin juga mengingkari secara fisik, secara sikap. Artinya apa? Ada di antara kita sesungguhnya sudah memiliki kemampuan untuk itu, banyak uangnya, banyak hartanya, tetapi belum juga mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah merupakan salah satu bentuk pengingkaran dalam bentuk sikap dan perbuatan. Ingatlah, Allah tidak membutuhkan haji kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga dan masyarakat kita umat Islam dari Indonesia khususnya Bone ini yang berangkat tahun ini insyaallah akan mendapatkan haji mabrur. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur balasannya tidak ada kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur apa indikatornya? Indikatornya hanya satu. Haji membawa dampak positif terhadap pelakunya
dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah terjadi peningkatan kualitas kehidupan beragamanya dibanding dengan sebelum berangkat ibadah haji? Atau mungkin tidak ada peningkatan atau bahkan penurunan? Kalau tidak ada peningkatan atau mungkin penurunan kualitas keberagamaan, ini indikator bahwa hajinya boleh jadi tidak mabrur. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang ketika dia beribadah haji, dia kembali ke tanah air ini, terjadi perubahan yang drastis, terjadi peningkatan kualitas keberagamaannya, akidahnya semakin baik, ibadahnya semakin lurus dan rajin, dan akhlaknya semakin mulia. Itulah merupakan tanda-tanda indikator bahwa orang tersebut telah mendapatkan haji mabrur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi buah renungan buat kita semua dalam bulan-bulan haji ini, sampai mudah-mudahan insya Allah kita bisa juga suatu saat nanti sampai giliran kita untuk ikut mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ni wa iyyakum bisil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.